Apa yang membuat anak nggak nurut sama orang tua? Tonton videonya sampai habis. Hai, kembali lagi di channel Improve from Within bersama aku, Sen Pollux. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @sen.pollux. Oke, jadi apa yang ngebuat anak itu nggak nurut dengan orang tua? Pertama-tama, aku belum nikah dan pastinya aku belum punya anak ya. Tapi aku pernah dan masih menjadi anak dari orang tuaku, sehingga aku cukup mengerti gitu sudut pandang seorang anak. Nah, yang kedua, alhamdulillah aku kuliah di psikologi tahun 2015 dan lulus tahun 2019. Dan aku pernah diajarkan tentang teori perkembangan anak sehingga aku cukup mengerti tentang hal ini. Gini, aku paham kita sebagai orang tua ingin menjadikan anak kita adalah anak yang unggul di masa depan, anak yang sukses nantinya, dan ingin anak kita itu maju, betul? Tapi terkadang untuk anak bisa mencapai hal tersebut, kita menggunakan sudut pandang kita, cara-cara kita, pengalaman yang pernah kita lalui, dan seolah-olah pengalaman kita sebagai orang tua nih yang dulu dan anak sekarang itu persis sama, padahal sebenarnya itu beda, sungguh berbeda, totally different. Aku kelahiran tahun 94. Pengalaman masa kecilku itu berbeda dengan orang tuaku yang dulu lahir tahun 59, 59 dan 61. Begitu juga kamu yang mungkin kelahiran tahun 94 sama sepertiku. Beda dengan anak kamu yang lahir tahun 2018 dan sampai sekarang gitu. Ketika struktur sosial itu berbeda, cara asuh kita otomatis juga berbeda, harus berbeda. Apakah salah? Enggak, sama sekali enggak. Hanya saja kurang tepat. Niat kamu sebagai orang tua pengen anak kamu sukses, kaya, dan jadi pribadi unggul, betul kan? Kamu pengen anak kamu itu jadi kayak ya sukses lah, nomor satu lah gitu. Niatnya itu baik kok, tapi kita yang apa ya, tapi kita tidak bisa menggunakan cara kita yang pada saat itu berhasil ya, pada saat itu berhasil, berharap akan berhasil juga di zaman sekarang. Jangan harap. Dan aku mau kasih tahu beberapa cara agar anak kamu mau mendengarkan kamu, untuk nurut sama kamu sebagai orang tua ya, kamu sebagai orang tua. Yang pertama, anak kamu sebagai teman diskusi. Oke, anggap anak kamu sebagai teman diskusi. Kamu boleh sharing pengalaman kamu, entah pengalaman keberhasilan kamu atau kegagalan kamu ke anak kamu. Tapi kamu gak boleh maksa. Biar mereka yang akan memilah, biarkan mereka mencoba. Kita sebagai orang tua cukup hanya bisa mengawasi. Yang kedua, hargai anakmu sebagai manusia, bukan seorang robot yang bisa kamu suruh-suruh. Kamu tunjuk sana, terus dia bakal nurut, suruh tunjuk sini, nurut gitu. Anak itu juga punya hak, sebagaimana kamu juga punya hak yang gak mau diganggu dan dipaksa. Betul? Ketiga, boundaries atau batasan yang jelas dan win-win solution. Oke, jadi aku terinspirasi dari ibu aku ya. Dulu waktu aku kecil, aku tuh boleh bermain dari jam 3 sampai mau maghrib. Mau maghrib itu setengah 6. Setengah 6 itu harus ada di rumah, ya kan? Udah, itu aturannya gitu. Win-win solution kan? Jadi orang tua tidak cemas, tapi aku sebagai anak itu bebas untuk bermain selama di jam tersebut, dari jam 3 sampai setengah 6. Dan setelah maghrib itu boleh main lagi sampai jam 9. Jadi kayak habis maghrib ya, habis sholat maghrib itu silakan mau main lagi. Tapi yang penting belajar dulu di rumah sampai jam 7 lah. Dari maghrib sampai maghrib kan jam berapa?
setengah 6, jam 6. Biasanya kan maghrib itu jam 6 kurang seperempat ya dulu ya, jam 6 kurang seperempat sholat maghrib, jam 6 belajar sampai jam 7. Jam 7 boleh main, dibatasin sampai jam berapa? Sampai jam 9. Jam 9 harus cuci tangan kaki, pulang ya kan, terus tidur gitu. Jadi ada boundaries, kita ngasih boundaries tapi yang win-win solution. Kita seneng, anak kita juga seneng, sehingga anak itu menjadi nyaman gitu untuk mengeksplorasi imajinasinya, untuk mengeksplorasi apa ya, pengalamannya sebagai anak-anak, tapi juga mengajarkan anak kita itu disiplin. Oke. Lalu yang keempat, dengarkan masalah mereka, validasi aja perasaan mereka, jangan dihakimi dan jangan disalah-salahkan. Ketika anak kamu curhat sama kamu, itu artinya kamu dipercaya oleh anakmu sebagai orang terdekat yang membuat mereka nyaman. So, kebanyakan ini ya, aku ya pengalamanku dulu dan juga orang tua lain, teman-temanku, dan juga aku ngelihat orang tua sekarang juga gitu. Ketika anaknya curhat ya, kayak misalnya gini, anak kita itu laporan kalau kita itu dipukul gitu sama seorang anak gitu, itu kita jangan langsung menghakimi kayak kamu nggak bales, kamu tuh penakut, bales dong gitu kan, jangan nangis ya. Kebanyakan orang tua lawan gitu. Jadi perasaannya tuh nggak divalidasi, perasaan anak yang kecewa, takut, itu tuh malah dijudge, malah dihakimi gitu, malah disalah-salahkan. Seharusnya ya kita dengarkan aja masalah mereka, validasi perasaan mereka, lalu cari solusinya. Karena gini, ketika anak itu laporan gitu ya, curhat sama kamu itu dipercaya, kamu itu dikasih otoritas bahwa kamu itu dipercaya sama anakmu, yang artinya anak kamu itu nyaman sama kamu. Jadi manfaatkan momen tersebut itu sebagai bonding, sebagai apa ya, heart to heart kepada orang tua dan anak, kayak gitu loh ya. Jadi jangan dijudge, jangan disalah-salahkan, dengarkan, validasi, lalu cari solusinya. Kalau kamu ada tambahan lain, boleh banget kamu tulis di komen ya. Oke, sekian dulu bagaimana cara agar anak kamu nurut sama orang tua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.